Veda Ega Pratama menjalani debut Moto3 2026 dengan sensasional. Bayangkan, debut pertama di kejuaraan dunia Moto3 dan langsung start dari posisi 5. Bukan dari belakang, bukan sekedar ikut meramaikan grid, tapi langsung di barisan depan. Itu tekanan yang luar biasa besar untuk seorang rookie. Dan ketika lampu start padam, Veda Ega Pratama melakukan satu hal yang sangat penting, start yang bersih. Tidak panik, tidak kehilangan momentum, tidak membuat kesalahan kecil yang sering terjadi pada pembalap yang baru pertama kali tampil di level ini. Motor melesat dengan presisi, dan ia langsung menyatu dengan rombongan terdepan. Ini yang menarik, karena banyak pembalap muda ketika masuk Moto3 butuh waktu untuk benar-benar mengimbangi kecepatan grup depan. Tapi Veda, ia langsung ada di sana, menempel, mengimbangi, tidak terlihat inferior, tidak terlihat canggung. Lap demi lap berjalan cepat. Grup depan saling slipstream, saling membaca racing line, saling mencari celah. Dan di tengah dinamika yang sangat rapat itu, Veda tetap stabil. Ia tidak memaksakan manuver nekat. Ia tidak terlalu defensif. Ia memilih keseimbangan. Memasuki pertengahan lomba, balapan mulai berubah bentuk. David Almanza dan Maximo Quiles berhasil melepaskan diri. Dua pembalap ini membuka jarak dan mulai bertarung berdua di depan. Intensitas di barisan terdepan meningkat dan balapan praktis terbelah menjadi dua kelompok. Veda berada di rombongan kedua. Dan disinilah karakter balapnya mulai terlihat jelas. Ia tidak sekedar mengikuti, ia memimpin rombongan kedua itu. Bersama Alvaro Carpe, Valentino Perrone, dan Adrian Hernandez, ia berada di tengah pertarungan untuk posisi ketiga. Menjadi pemimpin rombongan itu tidak mudah, karena ketika Anda berada di depan grup, semua mata tertuju pada Anda. Semua pembalap di belakang membaca garis balap Anda. Mereka menunggu satu kesalahan kecil. Tapi Veda tidak memberikannya. Ia menjaga ritme, menjaga momentum keluar tikungan, menjaga jarak agar tetap dalam jangkauan. Di kelas Moto3, menjaga ritme jauh lebih sulit daripada mencetak satu lap cepat. Dan justru disitulah kedewasaan seorang pembalap diuji. 5 lap terakhir, tensinya naik drastis. Dua pembalap Red Bull KTM, Carpe dan Perrone, mulai agresif menyerang posisi ketiga. Duel semakin ketat, manuver semakin berani. Setiap tikungan menjadi peluang sekaligus risiko. Dan Veda tidak tinggal diam. Ia juga mencoba menyerang kembali, mencari celah untuk merebut posisi ketiga. Di situ kita melihat mentalnya benar-benar diuji. Karena di lap-lap akhir, ban mulai kehilangan performa, tekanan meningkat, kesalahan kecil bisa membuat posisi langsung terlempar. Tapi yang terlihat justru ketenangan. Ia tetap disiplin dengan racing lainnya, tidak terpancing emosi, tidak tergoda mengambil risiko yang terlalu besar. Ia bertarung sampai lap terakhir. Dan ketika akhirnya garis finish terlihat, hasilnya adalah posisi 5. Start dari grid 5, finish di posisi 5. Bagi sebagian orang mungkin itu terlihat sederhana, tapi bagi seorang pembalap yang baru menjalani debut di kejuaraan dunia Moto3, itu adalah pernyataan yang sangat kuat. Di depan, David Almanza memenangkan balapan secara dramatis. Perebutan posisi pertama berlangsung ketat hingga garis akhir. Tapi di balik drama perebutan kemenangan itu, ada cerita lain yang tak kalah penting. Cerita tentang konsistensi seorang rookie dari Indonesia yang mampu bertahan dan bersaing di 5 besar. Ini bukan sekedar hasil, ini adalah fondasi. Fondasi bahwa Veda Ega Pratama punya kecepatan, punya mental, punya kemampuan menjaga ritme di tengah tekanan tinggi. Dan yang paling penting, ia menunjukkan bahwa dirinya layak berada di level ini. Bagi Honda Team Asia, ini tentu menjadi sinyal positif. Adaptasi yang cepat, kedewasaan balap yang terlihat, dan konsistensi sepanjang lomba adalah kombinasi yang menjanjikan. Bagi Indonesia, ini adalah kebanggaan. Karena kita tidak hanya melihat pembalap merah putih berdiri di grid dunia, kita melihatnya bersaing, bertarung, memimpin rombongan, dan menyelesaikan balapan dengan solid di 5 besar.